Ceritain bang, kejadiannya kayak gimana? Pas camping itu tahun 2004 di Cipelang, kita buka tenda itu kan di samping sungai. Dan di pembatas sungai itu ada pelang yang bertuliskan dilarang lintas. Nah, di seberang sungai, saya nggak sengaja itu nyenter ada sosok putih rambut panjang duduk di atas bangku dari kayu gitu. Yang paling mengejutkan lagi, begitu karpet yang di bawah saya singkap, itu ada ular yang tadi dijatuhin itu. Ular sebesar itu kok bisa ada di bawah karpet? Halo semuanya, kembali lagi sama gue Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, gue kembali kehadiran seorang narasumber nih. Nah, narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman horornya pada saat melakukan kegiatan alam bebas nih. Tapi bukan mendaki gunung, yaitu camping di area campground. Nah, yang menariknya, dulu dia pernah camping di lokasi tersebut, dan saat ini dia mencari informasi tentang lokasi camping tersebut, ternyata tidak ada. Kejadian mistis apa yang dialami, langsung aja kita sapa narasumber yang ada di samping gua. Bang Adin, apa kabar bang? Apa kabar bang? Baik, alhamdulillah. Tinggal di mana bang kalau boleh tahu? Saya tinggal di Pondok Kacang. Pondok Kacang? Iya. Oke, kesibukan apa nih? Kesibukannya masih dagang dan berwirausaha. Oh, berwirausaha. Bang Adin ini mau cerita tentang pengalamannya dulu pernah camping ground ya? Iya. Itu tahun berapa bang? Tahun 2004. 2004? Iya. Dan yang gue dengar informasinya nih tadi di belakang, lu dulu 2004 camping di area tersebut, dan sekarang lu nyari informasinya itu nggak ada? Iya. Sampai sekarang belum ketemu nih? Belum ketemu. Dengan cari Cipelang camping ground itu nggak ada. Oke. Nah, pertanyaan gue, dulu lu camping di mana tuh sebenarnya? Seingat saya waktu itu dia ada pintu masuknya, ada gapuranya lah. Nah, di gapuranya itu jelas-jelas tertulis Cipelang camping ground. Oke, berarti camping ground sama dengan camping ground yang lain ya pada umumnya ya gitu. Dan dulu itu lengkap lah ibaratnya ya, ada pelangnya segala macam, dan sekarang dia nyari informasinya dari sumber manapun ya bang ya, dicari, dan itu nggak ada gitu. Oke, sebenarnya di mana aslinya dia camping ini? Tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum dimulai videonya, gue mau ingetin kalian nih, buat kalian yang memiliki cerita horor, kalian bisa langsung follow aja akun sosial media Indra Stories yang gue cantumin di bawah ini, atau kalian bisa WA ke nomor admin yang gue taruh di deskripsi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, Bang Adin, boleh diceritain bang kejadiannya kayak gimana tuh? Ya, awal-awalnya itu pas camping itu tahun 2004. Waktu itu kan baru-baru lulus ke SMA. Tahun 2004 baru lulus SMA. Terus kemudian saya mengajak anak-anak yang lain itu, teman tongkrongan saya di sekolahan, buat camping. Campingnya waktu itu di Cipelang, daerah Sukabumi. Oke. Dan di situ pengalaman horornya lumayan serem juga sih. Ya, salah satunya saya dan teman saya dengan mata kepala saya sendiri itu melihat pocong. Melihat pocong, kemudian melanggar aturan mungkin ya. Karena waktu itu di Cipelang kita buka tenda itu kan di samping sungai. Dan di pembatas sungai itu ada pelang yang bertuliskan dilarang lintas atau dilarang melewati. Di situ mungkin masih berjiwa muda dan banyak penasarannya gitu ya. Akhirnya di situ kita
kita lewati sungai itu, dan kemudian kebetulan di situ ada jalur. Kita telusuri jalur itu sampai sekitar 200-300 meter lah. 200-300 meter itu di situ kita melihat ada semacam pos yang beratap aja. Jadi kayak bangku di meja yang di atasnya itu ada atapnya, terus dikelilingin bangku, dan di bangku itu ada 3 sosok yang duduk, bayangannya hitam tapi sekilas mirip kayak pakai jaket hitam gitu, dengan dikupluk, mukanya nggak kelihatan. Dan yang satu itu, yang dari ketiga itu, yang satu saya melihat dia sambil duduk juga dengan membawa tongkat. Tongkatnya itu kayak apa ya? Tongkat hitam biasa, tapi yang di ujungnya itu kayak pisau gitu. Nah, dari situ juga teman saya, kan kita punya teman satu nih yang namanya si Ari, dia kayak semacam punya gangguan mental gitulah. Jadi di saat-saat tertentu, di saat mentalnya kambuh, dia sering ngamuk, sering teriak-teriak. Padahal pada awalnya itu saya nggak ngajak dia maksudnya, karena ya gitu, takut gitu ya. Saya nggak ngajak dia, tapi dia bisa jamin. Dia bilang, gue nggak apa-apa kok, karena gue dari rumah udah bawa obat dokter yang kegunaannya itu dikonsumsi kalau pas dia lagi begitu. Lagi kambuh. Ya, karena dia bisa ngejamin itu, dan pas juga anggotanya masih kurang, akhirnya saya ajak. Oke. Kalau boleh tahu berapa orang itu Bang waktu itu? 6 orang. 6 orang. Ya, 6 orang itu ada saya, Atam, Prof, Peot, Ari, sama Dendi. Oke. Ya. Kemudian kita sampai di Cipelang itu sekitar siang deh Bang. Waktu itu siang, jam 3 atau jam 4 ya. Kita sampai di sana. Kita di sana buka tenda dengan alasan untuk ngambil air gampang. Jadi kita bikin tendanya itu di samping sungai. Oke. Kira-kira dari tenda ke sungai itu 4 meter lah, gitu ya. Kita di situ, yang saya ingat itu patokannya pokoknya ada batu besar. Jadi ada batu besar, kita buka tenda di situ, 4 meter dari tenda kita itu ada sungai. Nah, untuk awalnya sih masih normal ya, masih biasa aja. Dan awalnya terjadi yang enggak masuk akal itu, kita mengisi kekosongan dengan main remi. Nah, main remi di atas sungai. Jadi kita duduk di batu, batu yang cukup besar itu buat meja. Jadi kalau main remi, yang kalah main remi itu nyemplungin ke air. Yang dicemplungin apa ini? Orangnya? Kakinya. Oh, kakinya. Iya. Oke. Jadi buat biar yang kalah nyemplungin kaki ke air itu biar kedinginan lah maksudnya gitu. Satu kali kalah nyemplungin satu kaki, kalah lagi 2 kaki, kalah lagi 3, dia buka baju. Dan itu peristiwanya mau maghrib lah, mau jam 5:30 lah gitu. Begitu lagi asik-asiknya main, itu dari samping sungai itu kan
dia ada yang cetek kadang ini ya. Nah pas yang di dalam itu, yang di samping batu apa namanya, batu meja itu ya, buat itu keluar belutnya besar banget. Belutnya kayak apa ya, besar dah, ini saya gini. Besarnya atau panjangnya nih? Besarnya. Jadi dia belut itu nongolinya tuh segini doang, sekepalanya doang. Dia keluar sekepalanya doang, itu gede banget. Dan di situ anak-anak panik, loncat kan semua. Soalnya itu udah pasti bukan belut asli, karena sebesar itu ya. Kami semuanya berdoa, mungkin kalau menurut saya itu semacam belut itu mau ngasih tahu kali, ini udah maghrib, jangan, kan pas main remi kan main teriak-teriakan gitu ya. Mungkin ditegur lah gitu ya, ditegur keluar belut itu. Kita semuanya berenam masuk tenda, kita berdoa lah gitu. Kemudian setelah itu memberanikan diri buat keluar lagi, belutnya udah nggak ada kan. Dan kemudian pas maghrib itu, teman saya yang punya gangguan itu, dia baca Yasin. Maksudnya ini, dengan dia baca Yasin ini maksudnya dia normal nggak nih, apalagi datang gitu kan ya. Penyakitnya ya, baca Yasinnya itu serius banget ya. Di situ karena mungkin di hutan ya, karena kebenaran pas kita datang ke Ciplang itu, ke perkepingan itu pas masih sore, tenda masih banyak. Begitu malam ternyata kita datang, yang lain pada pulang. Okay. Jadi pas kita sadar itu, kita keluar tenda habis maghrib, itu semuanya yang di sungai, naik lagi ada ya. Yang di atasnya ini tuh udah nggak ada. Udah nggak ada tenda. Nah ya, kita cuma ditemenin satu tenda itu di sebelah kiri, dia lebih dekat lagi ke sungai. Kalau saya kan 4 meter, mungkin dia 2 meter kali bang. Dan di situ pas malamnya itu, dia nyetel musik bang. Tenda sebelah itu? Tenda sebelah, dan kenceng banget. Mungkin tahun 2004 mungkin kan speaker masih nggak ada ya. Nah, mungkin perkiraan kita sama teman saya itu dia pakai aki kali ya. Iya, dia pakai aki, disambungin ke radio tip mungkin. Itu dia, wah. Teman saya baca Yasin, dia nyetel musik. Dia nyetel musik. Teman saya ini karena mungkin terganggu sama musiknya itu, baca Yasinnya diperbesar lagi sama dia. Dikencengin lagi tuh. Dikencengin lagi. Di situ saya, udah nggak enak tuh. Yang satu musik, yang satu baca Yasin, ini sampai 3 kali. Pertama biasa, kedua dikencengin, yang ketiga dia teriak-teriak baca Yasin. Di situ saya keluar. Saya menghampiri yang tenda yang setelah musik itu ya. Saya menghampiri, di situ ada dua orang. Saya bilang, mohon maaf ya, musiknya bisa dimatiin nggak? Kalau nggak dikecilin dikit. Soalnya teman saya punya
gangguan mental. Jadi takutnya terjadi yang gak diinginkan gitu. Untungnya si 2 orang yang di tenda itu dia mau dimatiin. Dengan minta maaf juga. Tapi setelah dimatiin, teman saya masih teriak. Di situ kita samperin ke tendanya itu, ternyata dia kesurupan. Kesurupan. Dia kesurupan. Waktu itu kan tenda yang kita bikin itu cuma bawahnya karpet, atasnya pakai terpal, samping itu kosong. Oh, berarti jadi kayak outdoor ya? Ya. Dia teriak-teriak, dia kesurupan. Dia baca Yasin tapi teriak-teriak. Begitu anak-anak mikirnya, wah ini lagi ini nih, ganggu. Teman saya yang satu bongkar tasnya dia buat ngambil apa tadi? Obat. Ya. Teman saya dibongkar, dia masih teriak aja. Nah, sama si Atam nih, teman saya, surat Yasinnya diambil. Di situ dia nangis. Pas Yasinnya diambil, dia nangis. Saya kasih obat sama dia, dihempaskan lah. Wah, ini bukan mental, ini curupan ini. Akhirnya untung satu teman saya tuh yang namanya si Dendi itu, dia agak-agak punya mungkin kalau bisa dibilang dia bisa lah buat mengatasi dia. Sama dia dibacain, dikasih bawang putih. Saya megang kaki kanan, temen saya megang yang kiri, karena di sana dia udah mau berontak. Akhirnya sama teman saya itu yang si Dendi itu dibaca-bacain, dikasih air, dikasih minum. Akhirnya dia udah nggak lagi. Normal lagi tuh? Normal lagi. Nah, itu kejadiannya jam 7 malam. Udah normal. Dia udah normal, suasana pun udah mulai cair lah gitu ya. Akhirnya kita masak buat makan. Waktu itu tahun 2004 kita pakai kompor minyak. Nah, kompor minyak, bawa penggorengan juga, bawa panci ya. Nah, tiba-tiba lagi asik masak, teman saya kan tenda saya kan di samping batu. Teman saya melihat pocong di samping batu. Teman yang kesurupan atau bukan? Bukan. Lain lagi. Yang namanya si Atam. Dia ngelihat pocong itu, tapi nggak ngomong. Kayak mimiknya waktu itu kayak begini. Bengong. Saya tepuk dari belakang. Tam. Itu setelah saya begini ya beberapa kali lah. Begini. Baru gitu. Kenapa lu? Langsung dia ke belakang saya. Lihat. Samping batu, Pak. Lihat. Dan saya lihat pun ada. Jadi yang ngelihat itu bukan dia aja. Pas dia ke belakang saya, dia kayak berlindung lah di belakang saya. Lihat Pak, lihat gitu. Pas saya lihat ada, astagfirullah. Saya langsung balik badan, udah nggak mau lihat lagi. Nah, karena saya pun sama Atam bilang gini, udah Tam, jangan diceritain lagi ke anak-anak, gitu kan. Berarti ini cuma berdua nih posisinya? Iya, dua doang. Yang lain lagi masak. Okay. Yang lain lagi masak.
Nah, setelah itu teman-teman saya yang tadi kesurupan itu dia jadi gimana ya, jadi takut mau ngambil makanan, takut mau ngambil tas, dia takut. Jadi itu dia cuma wah tolong dong tas, oh ya ini, wah tolong dong itu gitu kan. Nah pas jam 9 itu saya masih ingat dia minta anterin buang air. Dia minta anterin buang air karena toilet di sana jauh. Jadi saya nyuruh dia buat buang airnya di sungai. Gitu. Buang air besar atau buang air kecil? Buang air besar. Buang air besar. Buang air besar. Saya anterin ke sungai, buang air besar, senter saya pegang. Jadi teman saya ini, si Ari ini dia nggak megang senter, yang pegang saya kan. Begitu dia buang air, senternya kan saya ke dia tuh. Dia bilang begini, jangan. Maksudnya pas dia lagi buang air, dia nggak mau di center gitu maksudnya. Kemana kek gitu kan? Dan sini kemana kek gitu. Ya udah, refleks dong. Saya menyenter ke yang nggak jelas lah gitu, ke pohon-pohonan, kemana. Nah di seberang sungai, saya nggak sengaja itu nyenter ada kayak sosok putih rambut panjang duduk di atas kayak bangku dari kayu gitu. Astagfirullahaladzim. Lihat lagi kan. Saya ke si Ari lagi tuh. Jangan kesini. Ya saya kan bingung kan. Ini apa? Senternya udah nggak jelas nih. Fokus saya ke sana terus. Itu. Begitu saya ke situ lagi, itu terbang. Kuntilanaknya itu? Kuntilanaknya. Terbangnya ke atas. Begitu terbang, dia nggak terbang doang. Dia sambil ketawa. Saya pikir saya doang gitu yang denger. Si Ari denger. Ternyata dengan dia terbang, dia ketawa, yang loncat pertama dia. Si Ari itu? Ari itu. Jadi dari kali dia langsung loncat, lari. Saya ikut juga. Pas dia balik ke tenda, dia ketakutan, dia menggigil. Saya kasih obat. Kemudian kan saya bawa obat-obatan buat sakit kepala, apa buat itu. Saya kasih juga, dan setelah dia melihat itu, dia sakit. Malam itu. Setelah itu, saya juga udah nggak berani lagi buat ke mana tuh, ke kali, ke itu. Piring yang tadi piring peralatan dapur buat masak pun, sebelumnya kan dibagi tugas ya, kayak gua yang masak, nanti lu yang nyuci ya, gitu. Nah, saya kebagian yang nyuci. Tapi pas ngelihat itu saya nggak berani lagi. Akhirnya itu piring didiemin. Malam tuh sekitar jam 1, jam 2-an. Itu kita dikepung sama kabut, tapi hitam. Kabutnya hitam? Iya. Kabut hitam lah gitu. Jadi yang menutupi penglihatan itu bukan putih, hitam, gelap semua. Dan sampai yang ke sungai yang 4 meter aja nggak kelihatan.
nggak kelihatan. Nah dari situ saya masuk ke tenda, semuanya masuk, baca doa. Kira-kira saya udah merem-merem ya, merem-merem udah mau tidur lah waktu itu. Tiba-tiba yang tenda yang tadi tuh yang dua orang tadi tendanya di samping sungai itu teriak kencang banget. Tapi saya nggak berani. Soalnya yang tenda yang deket saya pun itu penglihatannya udah nggak ada. Kehalang sama itu. Kabut. Ya, saya mungkin berpikirnya takutnya kalau disamperin itu ke dalam kabut hitam itu, takutnya yang enggak lah, apa masuk ke alam gaib lah, atau apalah gitu. Soalnya waktu itu yang saya cari tahu, Cipelang itu masih baru, jadi belum banyak yang berwisata ke sana. Masih asri hutannya gitu, masih horor lah gitu. Setelah dia teriak itu, saya nggak berani tuh. Teman saya udah bilang, ayo lihat gitu kan. Jangan, udah jangan. Udah. Jangan. Nah, begitu subuhnya, kabut udah nggak ada. Dan kita ngelihat tenda yang 2 orang itu tadi nggak ada juga. Nggak ketahuan tuh kemana? Nggak ketahuan. Subuh ya. Saya pun maksud di hati saya itu, kita cari yang tenda 2 ini nanti aja kalau udah pagi, maksudnya gitu kan. Oh yaudah ya. Saya beranikan diri tuh ke sungai buat ngambil wudhu. Dari 6 orang yang ikut itu, yang sholat ada 4. Kita sholat subuh dulu, kemudian kita masak buat menghangatkan tubuh sampai matahari udah naik itu sekitar jam 7 jam 8 lah gitu ya. 7 jam 8 itu kita main ke atas, ke yang itu tadi, yang berundak lah tadi. Kita naik ke atas, tenda yang tadi 2 itu ada. Oh, berarti dia pindah. Nah, penasaran kan? Saya samperin berdua tuh sama si Atam. Kita samperin, orangnya masih ada. Tapi saya ngelihat tendanya itu udah nggak sebagus yang awal. Kayak banyak frame yang patah, jadi kayak bekas kejatuhan apa gitu maksudnya. Nah pas saya datengin itu yang 2 orang itu, dia bilang tuh semalam gue dijatuhin ular itu gede. Kalau menurut dia ya, mungkin dari besarnya itu kayak ular sanca. Tapi ini ularnya ular nyata. Ya dia pas kejatuhan begitu, dia bilang dia sempat keluar dan sempat lihat ularnya itu. Sempat lihat tuh ularnya langsung masuk ke sungai. Di situ dia panik, langsung pindah. Gitu. Dan dia bilang ini ntar jam 9-an katanya dia mau dibongkar lagi. Mau pulang lah maksudnya gitu. Nah pas itu setelah dia pulang nih, tenda di situ cuma saya doang. Tenda nggak jelas lah yang tendanya itu yang atas doang sama di bawah.
Nah, setelah jam 9 ke atas, sekitar jam 10-an itu, ada teman saya yang ribut. Jadi, ada satu orang ini, dia malas. Disuruh masak nggak mau. Suruh nyuci nggak mau. Suruh ini nggak mau. Gitu kan. Makan doang. Ya. Nah, teman saya yang lain ngadu. Dia bilang begini, kalau lu nggak suruh balik dia, mendingan gue yang balik. Okay. Katanya gitu. Waduh, bagaimana nih? Ya udah saya ajak teman saya itu yang komplain itu, saya ajak, saya temuin sama dia, saya tengahin. Ternyata ya dia masih ngotot. Yang si komplainnya ini ngotot, dan si propnya ini yang males, dia tetap nggak mau. Akhirnya nggak saya teruskan lagi, dan teman saya nih yang kesurupan itu, dia ngajakin buat nyebrang sungai. Tapi jelas-jelas di sungai itu ada tulisan dilarang melintas. Dia kayak penasaran banget katanya. Oke, akhirnya saya, Ari, Dendi, sama si Peot nyebrang. 4 orang. Nah, yang dua ini yang berseteru ini nih. Yang satu di luar tenda, yang satu di dalam. Saya bilang waktu, udah terserah dah, lu mau ribut kayak ya kan gitu. Nah, begitu saya nemenin teman saya itu yang penasaran itu menyeberangi kan. Kita menyeberangi sungai. Sungainya nggak terlalu besar. Paling sungai kecil yang lebarnya nggak lebih dari 5 meter lah. Dan kita naik ke batu-batunya, kepijakannya itu, kita naik. Setelah kita menyeberang, naik ke atas dikit, itu ada jalurnya itu ke kanan. Kemudian kita ikutin itu jalur ke kanan sampai penasaran gitu, ini mau kemana ini gitu, jangan-jangan ini jalur buat naik gunung katanya gitu kan. Ya udah ya terus gitu kan. Begitu nih yang tadinya jalurnya itu bagus, ada batu-batuan, ada semennya lah gitu, lama-lama jadi tanah, kemudian masuk ke hutan, tapi di situ saya bilang masuknya jangan terlalu jauh. Ini kita udah dari tempat saya di hutan itu, saya ngelihat ke tendanya pun jauh itu. Jadi dia ke atas. Nah, setelah itu di dalam hutan itu ada pelang kayu. Itu tulisannya Istana Pacet. Istana Pacet. Istana. Di situ saya nggak tahu juga itu tulisan Istana Pacet itu benar-benar emang banyak pacet atau cuma kiasan doang, atau cuma orang-orang yang iseng gitu kan. Akhirnya saya terusin lagi, pacetnya emang banyak di situ. Akhirnya udah banyak dari saya dan yang ketiga orang itu dihinggapin. Akhirnya kita mundur. Balik lagi ke awal itu sampai ketemu yang jalanan itu, yang jalur itu. Kalau kita mau balik ke tenda kan ke kanan. Nah, kita ngelihat ke kiri itu kayak ada
pendopo atau pos lah gitu ya. Dia kayak atapnya itu bulat tuh gitu, terus di bawahnya ada meja dari semen gitu kan. Nah, terus dikelilingnya itu ada kursi dari kayu gitu ya. Dan di situ lagi-lagi 4 orang yang ada di situ ngelihat ada sosok 3 bayangan hitam, tapi bukan bayangan sih, emang hampir nyata gitu. Itu hampir nyata, 3 sosok itu kayak pakai jubah hitam. Jubah hitam itu pakai tudung kepala juga, tapi karena mungkin agak terlalu jauh, mukanya nggak kelihatan. Ada 3 lagi duduk. Nah, yang satu ini dia sendiri, dia megang tongkat. Satu doang tuh berarti? Satu doang. Tongkat itu atasnya kayak pisau gitu. Kayak pernah lihat gitu kayak. Yang begitu tuh. Nah, begitu saya dan 3 orang teman saya itu anehnya nggak langsung kabur. Diperhatiin. Itu siapa ya? Pas lagi dibahas lagi tuh ya. Yang tadinya sosok itu madep samping, dia tiba-tiba nengok 3-tiganya. Tiba-tiba di saat kita lagi bahas dia dari kejauhan, yang awalnya 3 sosok tadi itu kelihatan cuma dari samping, 3-tiganya itu semua nengok ke arah kita. Dia nengok pun mukanya masih nggak kelihatan. Jadi kayak gimana ya? Bolong aja begitu. Nggak ada kepalanya atau gimana tuh? Dibilang nggak ada kepalanya, tapi dia pakai kupluk. Tapi wajahnya nggak ada, hitam aja gitu. Oke. Nah, di situ kabur baru. Dari keempat kita kabur, balik ke tenda. Dan pas waktu menyeberangi sungai, ternyata ada petugas dari perkempingan yang ibaratnya kayak apa ya? Pengelola. Ya, dia kayak lagi keliling lah gitu. Ketahuan saya. Dia, woi, ngapain di situ? Sini. Ada gitu. Waduh, kena sanksi apa? Bagaimana nggak tahu kan? Akhirnya saya nyebrangin sungai lagi. Saya keempatnya itu dibawa ke kantor. Kantornya itu dari tenda ke pintu masuk gitu, ke kantor itu lumayan jauh juga, 1 kilometer lah kalau salah. Itu saya ke sana. Itu saya diomelin. Itu kan udah ada larangannya. Kenapa ke sana katanya gitu kan. Iya, saya penasaran gitu. Kamu tahu nggak, kata dia, di karcis yang kamu beli itu kalau kamu kenapa-napa setelah melewati melewati sungai itu nggak masuk ke asuransi. Kata dia begitu. Karena itu bukan bagian dari perkempingan ini. Itu udah batas hutan. Kata dia. Oh, begitu ya, Pak? Iya. Kalau kamu kenapa-napa atau kamu nyasar, jatuh ke jurang, itu bukan tanggung jawab pengelola itu. Dari situ untungnya cuma dinasihatin aja, nggak di denda, nggak. Tapi dia bilang saya disuruh bongkar tenda, suruh pulang. Hari itu juga tuh? Hari itu juga.
Dan waktu itu kan saya ketangkepnya siang, dia ngasih dispensasi jam 6 harus sudah nggak ada gitu kan. Jadi masih ada 6 jam lah gitu. Saya balik lagi ke tenda, masak dulu, makan, istirahat, terus sambil membersihkan tenda, karpet, dan atasnya terpal. Yang paling mengejutkan lagi, begitu karpet yang di bawah saya singkap sama anak-anak, itu ada binatang ada banyak. Binatang apa tuh? Ular yang tadi dijatuhin itu. Ular sebesar itu kok bisa ada di bawah karpet? Padahal kelihatan karpetnya itu datar. Maksudnya kalaupun ada ular sanca yang di bawah kan seharusnya dia nggak rata gitu ya. Iya, ada pergerakan juga. Ya, ini rata. Pas dibuka ada ular besar. Nah, ngelihat ular itu saya langsung kepikiran yang ke itu, no. Tenda yang sebelah itu. Tapi untungnya pas saya singkap karpetnya itu, ular itu langsung balik ke sungai. Terus ada kodok beracun yang warna hijau gitu. Itu banyak banget. Kalajengking banyak banget. Di bawah karpet. Di bawah semua. Di bawah semua. Ular yang lebih kecil pun ada. Yang sekelingking itu banyak banget. Yang nggak masuk akal lah. Maksudnya itu yang di bawah karpet itu permukaan tanahnya rata. Kecuali kan ada cekung gitu kan. Ini rata. Pas dibuka semuanya keluar. Di situ pada kaget. Astagfirullahaladzim. Dan dari situ kita bongkar. Terus sebelum kita beranjak dari perkempingan itu, kita semuanya inisiatif buat minta maaf. Jadi tenda udah nggak ada, udah masuk tas semua, udah pakai tas lah gitu ya, tas itu kita minta maaf di dalam hati. Karena apa? Karena takutnya ngikut. Kalau ngikut kan apa aja bisa kejadian. Apa kecelakaan di jalan. Nah, kami semua berenam itu minta maaf kalau ada salah kata gitu. Setelah itu kita beranjak pulang. Bang Adin, dari ceritanya nih ada beberapa yang mau gua tanya nih ya. Jadi sebenarnya kalinya itu sungai ya? Sungai? Iya. Sungainya itu airnya deras nggak sih? Enggak ya? Tapi kenapa ada tulisan dilarang melintas itu? Yang petugasnya kan udah bilang tadi, daerah situ bukan tanggung jawab kami. Oke. Ya. Jadi hanya di luar dari areanya dia aja Ya, gitu, betul. bukan karena ada something. Nah kalau itu saya nggak ditanya ya? nggak nyari tahu saya. Ya. Oke. Tapi sempat lapor ke petugas nggak pas begitu ngangkat karpet, terus banyak binatang itu? Nggak. Oke. Nah sama ini, terus pada saat kan temannya itu kan baca Yasin tuh, Ya. kesurupan. Nah kira-kira pada saat itu yang dirasain sama temannya tuh kayak gimana? Saya sih nggak sedetail itu ya. Tapi begitu dia udah sembuh, dia lupa. Dia nggak tahu kalau dia teriak-teriak. Kalau menurut teman yang nanganin lah, yang ngobatin ya bahasanya gitu, dia sendiri
menyimpulkan? Nah, kalau teman saya itu, dia baru cerita pas udah di rumah. Oke. Yang si Dendi tadi. Dia bilang ya dia kemasukan sosok yang menjaga di sungai itu. Jadi sebenarnya yang sakralnya itu sungainya. Mungkin pas maghrib kita main remi, teriak-teriak, bercanda-bercanda, sampai ditongolin belut. Nah tapi teman lu itu nyampein nggak sosoknya itu apa yang masuk ke badan teman lu itu? Dia nggak dari saya juga nggak lanjut nanya. Terus dari dianya juga nggak detail gitu maksudnya, atau mungkin dia cuma bisa ngerasain aja gitu. Buat siapa ini dia masih belum bisa kan. Biasanya kan kalau bertingkat gitu, mungkin tingkatan yang ilmunya dia punya nggak sampai situ, maksudnya gitu. Oke, berarti kan gue menyimpulkan nih dari ceritanya itu kan di sungainya itu kan dilarang melintas ya gitu. Nah awalnya tuh gue berpikir mungkin airnya deras gitu kan, takutnya hanyut ke bawah gitu. Tapi di satu sisi itu gue berpikiran ada yang aneh memang di sungai itu. Dan akhirnya temen lu sendiri bilang kan, ternyata yang masuk ke badan temen lu itu sosok dari penunggu sungai itu. Oke. Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton mungkin tahu informasi Ciplang ini, atau mungkin teman-teman yang tinggal di daerah sekitar bisa ditulis di kolom komentar biar kita bisa dapat informasinya ya Bang ya. Iya, gitu. Oke, Bang Adin, makasih banyak nih Bang udah mampir ke studio. Terima kasih. Salam buat teman-teman sama keluarga ya, sehat selalu. Ya, Oke, teman-teman mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi sebelum gue tutup, gue mau ingetin kalian nih, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga di komen biar kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Ya udah, gue Indra dan Bang Adin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.